That the locals call? It was a calliope hummingbird. The mountain. My family wants a picture. So tired of Glory carrying that film. Halo semua, Bang Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sejauh ini masih always ngedukung channel ini untuk bisa sejajar dengan para sehukang review film di luaran sana. Dispesialin buat kalian yang biasa nonton sambil makan, kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dan begitu mengerikan. Pokoknya tonton sampai habis. Jangan lupa kasih hype biar kalian terbiasa menjadi orang baik. Cerita berawal dari horornya suasana sebuah cagar alam ketika sepasang kekasih Julie dan Roy disatronin seekor beruang grizzly. Mereka pun tidak bisa berbuat banyak selain diam dan pura-pura mati. Film yang akan kita saksikan ini diangkat dari kisah nyata tentang serangan beruang-beruang psikopat di cagar alam Montana, Amerika pada tahun 1967. Dan inilah. Kemudian kita mundur ke satu hari sebelum Julie dan Roy diserang oleh beruang, di mana kali ini para penjaga cagar alam akan melakukan rapat dadakan setelah melihat adanya beberapa titik kepulan asap. Lalu si anggota bernama Joan ditemui seorang warga yang ngomongin adanya serangan beruang yang mengobrak-ngabrik sebuah camp pramuka. Di cagar alam ini memang banyak lokasi camp yang tersebar dari sisi barat sampai sisi timur yang terdapat sebuah danau eksotis. Namun tak sedikit dari para campingers yang berhadapan dengan para beruang penghuni cagar alam. Si pemandu menyuruh para bocil kabur sebelum dilahap beruang grizzly yang sedang kelaparan. Sementara ia akan mengalihkan perhatian si beruang menggunakan roti aoka. Kembali ke para petugas yang sedang membahas banyaknya kepulan asap yang sepertinya adalah pertanda adanya kebakaran. Lalu si pimpinan memerintahkan semua anggotanya untuk berpencar dan melakukan pengecekan. Sementara Joan dan Landa disuruh untuk berjaga di pos masing-masing. Huckleberry. Kemudian kita beralih kepada Julie yang punya rencana berkemping di cagar alam bersama teman-temannya. Namun ia dan teman kerjanya harus beberes dulu sebelum mereka berkemping di dalam hutan. Not really. I need you to save me from this total dud. Michelle menyuruh Julie untuk segera bersiap karena mobil yang akan membawa mereka sudah datang. Tapi ketika Michelle katanya ingin ke lokasi danau, Julie gak setuju karena ia mah lebih pengen menginap di hotel mewah yang ada di cagar alam. Dan karena alasan inilah mereka pun gagal pergi bareng ke cagar alam. Michelle, you're desperately in love with her. Selang beberapa saat, Joan sedang menjadi tour guide para turis lokal yang ingin menyaksikan beruang grizzly penghuni cagar alam Montana. Joan pun kini sedang membawa mereka ke sebuah penginapan, tempat di mana para turis bisa menyaksikan beruang grizzly dengan aman. Julie dan Roy rela papalidan mencari tumpangan gratis ke cagar alam. Biarpun terkesan belangsak, setidaknya Julie bisa terus berduaan dengan Roy tanpa gangguan teman-temannya. Mountain. My family wants a picture. Berbeda dengan Julie, kelompok Michelle sudah lebih dulu tiba di cagar alam. Sambil menuju lokasi danau, mereka pun ngomongin beruang yang mungkin saja bisa mereka lihat. Tapi bukannya takut, para remaja akil balik ini malah pengen melihat beruang lebih dekat. Thinking about tripping on LSD? Keep going. Yeah, please. Did you say something? We're here. It's the hub for several backcountry trails. Sampailah kelompok Joan di satu-satunya hotel mewah yang ada di cagar alam. Lalu dengan tiket yang sudah mereka miliki, para pengunjung langsung memasuki hotel. Hi, But you know, I'm sure there's plenty of room if you want to roll. Julie dan Roy yang baru tiba benar-benar kecewa saat mendengar semua kamar sudah penuh. Tapi untungnya mereka sudah membawa perbekalan untuk berkemping di tengah kebun. But I would double check after time. Thank you. Thank you. Okay, let's go. Para kru penginapan seperti biasa ngumpulin sisa makanan yang nantinya akan dimakan para beruang. Di saat itu pula sepasang suami istri sedang kebingungan karena tidak mendapatkan kamar seperti Julie. Terlihat si Janet pun kecewa karena sudah jauh-jauh datang, ia harus mencari lapak juga di tengah kebun. So Don and Neil said this place was great.
Setibanya di lokasi danau, kelompok Michelle langsung membagi tugas mulai dari beberes sampai mencari ikan untuk makan malam. Lalu si pirang Dennis meminta Michelle untuk menjaga kicik kesayangannya yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai kicik terunyu versi majalah Mugolado. Come on, boys. Let's go. It's just me and you now, Squirt. Di sore harinya, para beruang mulai berdatangan untuk menikmati sajian berupa makanan sisa. Momen ini pun jelas ditunggu-tunggu para pengunjung yang ingin melihat beruang secara langsung. I guess once they figure out where the food is, they... How does anybody think this is okay? Sebagian pengunjung merasa apa yang mereka lakukan salah karena bagaimanapun juga manusia telah mengusik habitat para beruang grizzly. Sementara Michelle kini sedang asik-asiknya menikmati momen bersama si Doggy. Go! Squirt! Squirt! Dikira beruang, ternyata teman-temannya sudah datang dengan membawa amunisi untuk makan malam. Di saat itu pula, kelompok Janet sudah mendapatkan lapak untuk tidur meskipun jauh dari kata safety. Kemudian Don si paling Montana mengingatkan Janet agar cepat-cepat manjat jika mereka didatangi beruang grizzly. Just find a tree and climb. Right? You get up top in seconds. Yeah, but what happens if you don't have time to climb? What? Those kids. Yeah. Berbeda dengan kelompok Janet yang sudah mendapatkan lapak, Roy dan Julie masih mencari spot terbaik untuk menikmati malam di cagar alam. Cuma dari kedua kelompok ini tidak ada yang merasa takut camping di daerah yang jelas-jelas habitatnya beruang. Julie dan Roy merasa jadi pasangan paling spesial meski akan tidur bergaya gembel. Akan tetapi Roy berjanji akan menjadikan momen ini sebagai pengalaman yang tidak akan Julie lupakan seumur hidup. Oh, come on. Just one. Just one. Come on. Thank you. It's your mic. I think it makes him look handsome. Mereka masih menikmati momen kebersamaan tanpa mempertimbangkan keamanan di tempat ini, terutama ancaman para beruang yang masih sibuk mencari makan. Of course. Michelle, Because. come on. What about you? Hey, guys. Mereka cuma bisa sembunyi saat seekor beruang merusak tempat tidur dan melahap makanan mereka. Lalu ketika Paul mengajak pergi ke pos jaga, si pirang menolak karena mereka bakal kemalaman di jalan. Lalu setelah beruang pergi, mereka sepakat untuk tetap bertahan di lokasi yang sudah diacak-acak Be beruang. back. It'll be okay. Menjelang maghrib, kebahagiaan mereka berubah menjadi rasa khawatir, takut si beruang kembali dan membawa teman-temannya. Lalu Michelle bergegas poler biar cepat-cepat pagi dan pergi dari sini. Seorang pengunjung merasa itu adalah seorang wanita yang sedang membutuhkan bantuan. Dan sekedar informasi aja guys, wanita itu adalah Julie yang sedang diserang beruang seperti yang sudah kita lihat di awal film. Kali ini Pak Dokter percaya bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa seseorang di tengah hutan. Lalu Pak Dokter menyuruh anaknya untuk memberitahu Joan si penjaga hutan. Roy memberitahukan serangan seekor beruang yang telah menyeret Julie entah kemana. Tapi sebelum melakukan pencarian, Don terlebih dulu menolong Roy yang sudah kena mentol. No. Grab your position. I'll be down here with you, man. Seorang pengunjung langsung bergerak untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu pula Janet dan suaminya berusaha memberikan kode ke arah hotel. Found the ranger. Can you see anything? There's a woman being attacked, but now I think it sounded... In that area down there. It's an SOS signal. Mereka melihat kode darurat dari Janet yang membutuhkan pertolongan. Dan untungnya teriakan suami Janet bisa terdengar hingga Joan pun tahu akan adanya serangan beruang yang telah menyerang Julie. Guns! This is my fault. Doesn't get her quick enough that he's gonna bleed. Roy terus menyalahkan dirinya yang tidak mampu menyelamatkan Julie. Begini ceritanya. Setelah Julie dibawa, Roy baru sadar ternyata punggungnya sempat dicupang beruang. Dan sejak saat itulah Roy mencari pertolongan sampai akhirnya bertemu dengan Don.
Mereka sedang menuju lokasi Roy dengan membawa api yang dipercaya bisa mengusir beruang. Keadaan ini sebenarnya bakalan sulit ditangani mengingat para penjaga hutan sedang ngurusin kebakaran di daerah yang jauh dari lokasi mereka. Okay, this city. Oh, there they are! There they are. Pak dokter langsung memberikan pertolongan pertama kepada Roy tanpa obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya. Sementara Joan yang tidak memiliki senjata apapun berusaha menghubungi kepala Polhood atas serangan beruang untuk kesekian kalinya. 720. Emergency. There's been a bear attack at Granite Code 3 emergency. What exactly is the problem? Gary kaget akan serangan beruang yang terus terjadi. Ditambah lagi ia kekurangan anggota untuk mengatasi masalah yang dihadapi Joan. Lalu Gary mencatat semua keperluan Joan, terutama untuk misi pencarian Julie. And some gauze. Girl might have been dragged off by the bear. Help us en route, Devereaux. Untuk sementara mereka akan membawa Roy ke hotel sebelum para beruang kembali melakukan serangan. Sementara Gary langsung beberes dan meminta Landa untuk secepatnya manasin helikopter. This one, I need you to work the fire. Miles from the chalet and you're 25. Doing down there. Sebelum mengevakuasi Roy, si pengunjung bernama Ben mengajak sebagian orang untuk mencari Julie. Tapi sayang, para pria bertulang lunak ini menolak jika tanpa membawa senjata. Lalu Joan menyarankan Ben agar menunggu Gary terlebih dulu yang sudah pasti akan membawa senjata. We can't risk any more lives. I know you want to help Julie, okay? We all do. Can I get some help getting him onto the door, please? All right, guys, lift him on 3, okay? Landa yang belum lama bertugas meminta bantuan Gary untuk memandunya ke lokasi hotel. Tapi karena kondisi gelap, Gary kesulitan dan takut jika sampai mereka malah nyocol ke pucuk gunung. Keadaan ini membuat Landa akan menghindari langit yang gak memiliki bintang karena itu adalah pertanda adanya sebuah gunung. Great. I'll let her know. I got you. There we go. Dalam keterbatasan, Pak Dokter tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan pendarahan di tubuh Roy. Sementara Ben dan temannya akan tetap mencari Julie sebelum semuanya terlambat. Lalu ketika para pria terlibat cekcok, Joan menyarankan untuk membuat api sebagai petunjuk buat Gary agar bisa menemukan lokasi hotel. Helicopter has nowhere to land. Fires in all those barrels, okay? And spread them out. Okay, I got one. I'll take it. Okay, yes. Okay. Wait, look. Cara yang dilakukan Joan benar-benar mempermudah kedatangan Gary. Lanjut mereka pun menunjukkan tempat nyetandar buat helikopter biar tidak nyangkut di pohon mahoni. Senior Ranger Gary Barney. Gary langsung memberikan suplai peralatan medis yang Roy butuhkan. Kemudian Pak Dokter langsung menjahit luka cakaran di tubuh Roy. You're alright. You're alright. You're alright. You're okay. Stay as still as you can, okay? Check it out, Roy. Setelah mendapat pertolongan pertama, Roy akan dibawa ke rumah sakit. Di saat itu pula, Gary meminta Joan bersiap untuk mencari Julie sekalian memburu si pelaku yang bertaring somplak itu. Gary terpaksa meminta bantuan sebagian pengunjung untuk ikut mencari Julie dan memburu si beruang gigi somplak. Karena jika belum tertangkap, ia khawatir beruang itu akan menimbulkan korban lagi. Kemudian kita beralih ke teman-temannya Michelle yang sedang tidur dalam ketakutan. Paul menyuruh teman-temannya untuk segera pergi ke tempat yang lebih tinggi saat si beruang taring somplak mendatangi mereka. Akan tetapi Michelle terlalu takut dan memilih bertahan di dalam kepompong. Michelle! Run for it! Paul dan teman-temannya begitu syok melihat Michelle diseret beruang entah kemana. Mereka pun memilih bertahan sampai keadaan benar-benar aman. Mereka masih berjalan menuju lokasi berkemahnya Roy untuk mencari petunjuk akan keberadaan Julie. Cuma Gary merasa heran kenapa dari tadi ia tidak menemukan si beruang yang mereka cari. Lalu Gary menyuruh para pengunjung untuk melanjutkan perjalanan sambil memancing kedatangan si beruang. Julie!
Setibanya di tujuan, mereka melihat kekacauan bekas si beruang taring somplak. Tak lama kemudian mereka menemukan ceceran darah yang diduga darah Julie sewaktu diseret beruang. Dan dari petunjuk inilah mereka lanjut melakukan pencarian. Julie! Joey! Look at this, look at this. Everyone hold on once. Okay. You can Forward, everybody. Mr. Bunny, She's gotta be here. get behind the gun. Help me. Oh my God, there she is. Julie akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi terluka parah. Bahkan gigitan si beruang taring somplak telah membuat paru-paru Julie bocor hingga menyulitkannya bernafas. Kemudian Pak Dokter memberikan pertolongan pertama sebelum membawa Julie ke hotel. Okay, can you hold pressure to that? No. Pak Dokter berkata bahwa selain masih syok parah, sebelah paru-paru Julie sudah gak berfungsi. Tapi menurutnya adalah sebuah keajaiban karena sampai saat ini Julie masih bisa bertahan hidup. It's gonna be alright. Mereka sadar kondisi Julie gak mungkin bisa bertahan lama lagi. Tapi meskipun demikian, Pak Dokter dan istrinya terus merawat Julie yang sebenarnya sedang sekarat. Sometimes impossible. It's all right. Blood all over veins are collapsed. I'm afraid we won't be able to do it even if... Ben mencoba membimbing Julie yang sudah mau pindah alam. Dan untungnya Julie masih eling hingga bisa mengikuti arahan dari Ben. And the sun. Hallowed be thy name. Of those who trespass against it. Amen. Julie akhirnya meninggoy dan menjadi korban yang kesekian kalinya dari serangan beruang. Lalu ketika helikopter sudah datang, Julie pun bisa dibawa dan akan menjadi kabar buruk bagi Roy yang sudah di rumah sakit. Same every year, you know. Gary katanya gak mungkin terus membiarkan kelakuan si beruang gigi somplak yang sedang gencar-gencarnya mencari makan sebelum melakukan tidur panjang di musim dingin. Padahal sudah 50 tahun lebih Cagara Alam ini berdiri dan belum pernah ada kasus beruang grizzly memangsa manusia. Lalu dengan memberikan bedil, Gary meminta Joan untuk menjaga para pengunjung sampai ia melakukan evakuasi jalur darat esok hari. Did you see anything? Mereka masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan Michelle. Lalu tanpa berlama-lama mereka menuju pos jaga terdekat dari lokasi danau. Please, you have to help us, our friends. Mereka langsung memberitahu kejadian horor yang dialami oleh Michelle. Awalnya Landa menganggap itu adalah Julie yang jelas-jelas sudah dievakuasi tadi malam. Tapi ketika mendengar mereka yang sedang camping di sisi danau, Landa langsung melapor kepada Gary. Yeah, hey, it's Landa over at Lake McDonald States. Michelle Coons. I'm gonna head out to Trout Lake. Not possible. Well, trust me, I thought... Setelah membuat laporan, Landa meminta bantuan Paul dan Chris untuk mencari keberadaan Michelle. Sementara Paul masih penasaran dengan nama Julie yang sempat dikatakan Landa. Lalu setelah Landa menceritakan semuanya, Paul tidak menyangka teman baiknya itu sudah tewas diserang beruang. This is where Michelle is. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi camp yang masih acak-acakan. Lalu Paul menunjukkan kemana si beruang membawa Michelle. Michelle! 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 Landa kaget melihat jengger telinga plus sleeping bag Michelle yang berlumuran darah. Lalu tak jauh dari lokasi mereka, Landa penasaran dengan sesuatu di balik sebatang kayu. Paul dan Chris benar-benar syok melihat tubuh Michelle yang tinggal sedikit. Kemudian Landa mengajak mereka kembali biar para tim SAR yang mengurus semuanya. Di sisi lain, Joan sedang membawa para pengunjung ke lokasi penjemputan. Tak lama kemudian mereka melihat pasukan penjaga hutan yang gagah berani setelah menjalankan misi ngurus api. Pasukan ini pun kini akan melakukan misi kedua, yaitu memburu si beruang taring somplak sesuai perintah Gary. I wanted to say thank you. Joan berhasil membawa para pengunjung ke lokasi penjemputan dengan selamat. Keluarga Pak Dokter pun berterima kasih atas kerjasama mereka yang sebenarnya tidak mengubah apa-apa.
Tapi lain halnya dengan para penjaga hutan yang kini sudah menemukan seekor beruang lengkap dengan anaknya. Kemudian Landa bertanya, ini teh si beruang gigi somplak atau bukan? Landa tidak bisa berbuat apa-apa saat ditugaskan untuk menghabisi para beruang yang berada dekat dengan lokasi danau dan hotel. Begitupun dengan rekannya yang hanya menjalankan tugas dari Gary. On 3, okay? 2. Misi perburuan ini menewaskan 5 beruang plus 1 ekor anaknya. Dan dari hasil otopsi, pihak forensik menemukan rambut Michelle yang masih berada di perut salah satu beruang. Perburuan ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 1967 setelah banyaknya laporan serangan beruang yang menewaskan para pengunjung di cagar alam. Cuma gini sebenarnya mah, di kasus ini para beruang gak salah karena sudah jelas manusialah yang mengusik habitat mereka yang memang hewan predator. Tapi pada faktanya semua hewan bahkan alam sekalipun selalu menjadi korban dari keserakahan manusia. Dan kisah nyata yang diangkat menjadi film ini semoga jadi pengingat bagi manusia agar kemajuan peradaban bisa berdiri di atas keseimbangan alam. Jangan semuanya dijadikan kebun sawit. Kasian kan para kambing.